menghangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Helmi dan Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. sesi kali ini kita akan melaksanakan sesi coaching. Saya bertindak sebagai pengamat, Ibu Dewi sebagai coach, kemudian Pak Helmi sebagai coachee. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Dewi. Namun sebelumnya saya ingin mendiskusikan dulu ini di rubrik penilaian. Ada 3 kegiatan utama, yaitu supervisi, kemudian observasi, dan pasca supervisi. Nah, pada prasupervisi saya ingin bertanya kepada Bu Dewi. Ibu Dewi, kira-kira kompetensi coaching apa ini yang ingin diobservasi dari 3 kompetensi, yaitu presensi, mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mana nih yang mau dipilih, Bu Dewi? Tentang mendengar yang aktif. Mendengar aktif. Iya. Kemudian Bu Dewi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik dari mendengar aktif itu yang ingin Bu Dewi yang ingin diobservasi? Bagian yang mana? Rencana aksi dari coachnya. Oh, rencana aksinya. Kemudian apa indikator dari ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang Bu Dewi harapkan? Indikatornya yaitu pada coaching sudah merencanakan beberapa hal yang ingin disampaikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik Bu Dewi, saya sudah mendapatkan informasi mengenai kompetensi dan apa saja yang ingin diobservasi dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Dewi dan Pak Helmi. Baik, kita mulai saja langsung. Bu Dewi, dipersilakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Baiklah, pada kegiatan sekarang kita akan satu coaching, yaitu ingin mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Helmi atau curhat atau bagaimana sesuatu baik dalam proses pembelajaran maupun dalam segi apapun. Bersediakah Pak Helmi kita mengadakan coaching hari ini? Bersedia, Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak Helmi. Ada bisa saya bantu? Ya, Bu Dewi, gini Bu Dewi, saya punya permasalahan juga di tempat saya bekerja ya, di UPT SDN 31 Semarang, di mana ada beberapa guru. Mereka ini seringkali melalaikan tugas pokok mereka sebagai pendidik di kelas dengan misalnya ketua kelas. Jadi ini menjadi permasalahan bagi saya karena rekan sejawat ini beralasan bahwa mereka mempunyai anak kecil gitu yang dibawa ke lingkungan sekolah. Jadi
permasalahan ini sudah beberapa bulan terjadi, tapi masih terjadi sampai sekarang. Oh, Ya, jadi mereka permasalahannya ini guru. setiap, ya ada seorang guru gitu dalam proses pembelajaran, beliau ini sering keluar kelas, meninggalkan ruang kelas. Alasannya adalah karena beliau membawa anak-anaknya ke sekolah, masih balita gitu. Jadi keluar kemudian meninggalkan tugasnya sebagai guru kelas. Oh, jadi tuh Pak Helmi sekarang menginginkan kita mengadakan coach. Itu Ya. bagaimana nanti rencana Pak Helmi terhadap guru yang sering keluar kelas sedangkan dia dalam sebagai guru kelas sering keluar, jadi itu masih masalah bagi Pak Helmi. Kalau boleh tahu, sekarang tujuan kita mengadakan ini nantinya Pak Helmi sudah tahu rencana-rencana yang akan Pak Helmi lakukan untuk kedepannya. Selain itu apa lagi Pak Helmi masalah yang dihadapi guru tersebut? Ya, saya kira dari pembicaraan yang saya lakukan dengan guru tersebut, kendala guru tersebut cuma satu, dia mempunyai balita yang dibawa ke sekolah begitu. Walaupun dalam proses PBM tidak dibawa ke kelas, namun seringkali keluar kelas melihat anak. Ini alasan guru tersebut seringkali untuk meninggalkan kelas. Sesuai dengan alasan tersebut, apa rencana Pak Helmi untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, dari identifikasi masalah yang wawancara dengan guru tersebut, saya rasa yang bisa dilakukan adalah yang pertama, sesuai dengan tata tertib sekolah, kami sama sekali tidak melarang itu membawa anak ke sekolah, namun dalam tanda kutip tidak mengganggu kegiatan pendidik untuk melakukan tugas pokoknya sebagai guru di kelas. Nah, kedepannya guru tersebut harus diingatkan bahwasanya anak tersebut mungkin harus dititipkan ketika beliau mengajar di kelas. Anak tersebut harus dititipkan baik kepada rekan sejawat atau katakanlah pengasuhnya di tempat tinggal di rumah ya, ataupun di ruang khusus di sekolah begitu. Jadi ketika dalam proses belajar mengajar berlangsung, beliau itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang gitu. Artinya meninggalkan ruang kelas di dalam proses belajar mengajar. Ya begitu. Oke, selain itu Pak, bekerja sama dengan teman sejawat, mencari pengasuhnya atau bagaimana pada waktu proses pembelajaran. Selain itu apa rencana yang Bapak lakukan? Ya, selain itu saya rasa yang bisa dilakukannya kolaborasi juga dengan para orang tua murid juga gitu ya. Artinya ibu tersebut harus menitipkan anaknya gitu. Ketika dalam proses belajar mengajar, beliau tidak boleh keluar kelas dengan alasan anak tersebut. Jadi anak tersebut harus dititipkan lah, maksudnya baik di lingkungan sekolah ataupun di sekolah. Karena tidak anak salah. Ya gimana Bu? Yang saya tanggapi ya Pak Helmi, satu tidak mengganggu, selama tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Berarti di luar kelas, kemudian berkolaborasi dengan orang lain, dengan teman sejawat pada waktu pembelajaran, seakan-akan kita harus dicari orangnya ya. Apakah menurut Pak Helmi itu salah tanggap atau bagaimana Helmi? Memang seperti itu? Iya, benar Bu Dewi. Yang kedua ya,
Saya berencana untuk memasang tata tertib itu di setiap ruang kelas, begitu bahwasanya setiap kegiatan dalam proses belajar mengajar, guru itu harus bertanggung jawab terhadap anak didik di kelas dengan tidak meninggalkan kelas dengan alasan apapun, kecuali ada hal-hal darurat yang perlu untuk dilakukan. Karena tanpa bimbingan dari guru, anak-anak tersebut kalau di lokal tentunya mereka tidak terarah ya untuk memahami materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apalagi itu dilakukan berulang kali, tentunya proses pembelajaran itu akan terganggu karena aktivitas tersebut gitu Bu Dewi. Gitu menurut Pak Helmi ya. Iya. Tata tertib ini Pak Helmi, katanya ditempelkan di kelas. Apa tidak melalui rapat atau bagaimana menurut Pak Helmi? Ya tentunya pertama kali sosialisasi dulu ya, menjalin relasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, kemudian sosialisasi melalui forum rapat. Nah, kemudian setelah sosialisasi tentunya dibuat secara tersurat, kemudian ditempelkan di dinding kelas supaya bisa dipahami, kemudian dilaksanakan oleh masing-masing guru yang bersangkutan. Rencana sosialisasi ya saya kira minggu depan akan dilaksanakan sosialisasinya segera gitu. Karena masalah ini udah 2 bulan, berlangsung 2 bulan, sudah sering saya nasihati, namun yang bersangkutan ya tidak bisa merubah gitu. Masih tetap juga keluar kelas di jam-jam pembelajaran. Ya begitu. selain dari praktek mungkin Pak Helmi, apalagi rencana ini yang akan dilakukan? Yang ketiga ya berkolaborasi dengan pihak pengawas ya, dalam hal ini pengawas pembina begitu di Gugus 1 Kecamatan Sangir ya, di tempat saya berada. Jadi mungkin dengan pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Pengawas kepada yang bersangkutan, tentunya ini yang karena atasan yang lebih tinggi lagi, mungkin yang bersangkutan lebih lebih patuh begitu, taat dengan peraturan. Jadi harus bekerjasama dengan pengawas, kemudian dengan Korwil, kalau perlu dengan dinas pendidikan untuk mengatasi hal ini. Gitu. Karena ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan, bahkan hampir 2 bulan. Yang bersangkutan tidak bisa merubahnya, begitu. Dengan alasan kemanusiaan tadi, mengingat anaknya masih balita yang perlu diasiasi, gitu ya. Sehingga beliau seringkali keluar kelas, meninggalkan ruang pembelajaran yang mengakibatkan anak didik ini kadang-kala ribut, gitu. Dan tentunya materi yang dipelajari tentunya tidak bisa dipahami dengan baik tanpa bimbingan dari guru yang karena yang bersangkutan sering meninggalkan kelas. Begitu Bu Dewi. Jadi mulai dari tadi kemudian ada kolaborasi dengan guru sejawat atau teman untuk menggantikan pada saat jam pembelajaran, kemudian Pak Helmi mengadakan sosialisasi dan bekerjasama dengan pengawas untuk pembinaan tentang masalah bahwa guru masih ada yang keluar kelas pada saat proses pembelajaran. Nah, rencana ini bagaimana ke depannya bahwa rencana ini sesuai dengan tujuan Pak Helmi itu? Apa yang akan Pak Helmi lakukan selain sudah dilakukan rencana ini? Kemudian apa akhirnya capaian apa yang Pak Helmi inginkan nanti dalam proses ini? Ya, supaya sederhana, yang bersangkutan mempunyai integritas, tanggung jawab terhadap tugas pokoknya, tupoksinya sebagai pendidik atau guru. Tentunya sebagai pendidik, beliau tidak boleh meninggalkan ruang kelas. Sering meninggalkan ruang kelas dengan alasan apapun, kecuali alasan darurat gitu ya. Sehingga proses pembelajaran bisa terjadi dengan baik, terlaksana dengan baik, dan kualitas pembelajaran pun makin meningkat. Kalau sering meninggalkan ruang kelas, tentu saja seperti yang sudah saya utarakan dari tadi gitu ya, pembelajaran itu terganggu. Jadi ke depan kita berharap ini bisa berkurang ya. Ini masalah ini bisa secara bertahap ya, bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian tentunya diharapkan kualitas pembelajaran di kelas yang
dibina oleh yang bersangkutan, tentu lebih baik lagi ke depan. Begitu. Indikator keberhasilannya gimana Pak Helmi? Sedang ya, gimana Bu Dewi? Indikator keberhasilannya bagaimana Pak? Apakah bagaimana? Ya, indikator keberhasilan yang saya kira yang pertama setelah ini dilakukan, solusi tersebut dilakukan, tentunya ada peningkatan dari segi akademik ya, pencapaian anak didik dari segi akademik. Kemudian yang kedua adalah dari segi sikap sosial anak didik tentunya lebih berubah lagi ke depannya. Jadi peningkatan dari segi akademik dan sikap sosial, spiritual begitu ya, tentu lebih baik dengan yang bersangkutan fokus menjalankan tupoksinya sebagai pendidik. Ya begitu Bu Dewi. Harus aktif dalam pembelajaran. Kemudian rencananya sudah peraturan sampai sosialisasi. Kemudian adanya peningkatan dari akademik spiritual kepada tingkatan yang lainnya. Apakah bentuk asesmen atau bagaimana? Gimana Bu Dewi? Ada jurnal atau penilaian apa yang akan dilakukan? Ya, kita akan melakukan asesmen nanti setelah pembelajaran ya, dalam bentuk refleksi diri, kemudian dalam bentuk secara akademik juga sikap pengetahuan dan sosial, tentunya melalui observasi dan sebagainya. Indikatornya tentunya kita bila ada peningkatan terlihat gitu ya, dalam kalau sikap sosial tentunya sudah membudaya hal-hal baik dari karakter anak di kelas, dari segi aspek pengetahuan tentunya peningkatan tadi daya tangkap anak, daya serap anak terhadap materi. Bila terjadi peningkatan berarti itulah yang tujuan yang kita harapkan dari perubahan pola ajar dari yang bersangkutan tadi. Dari pengamatan observasi dari tempat ini ada nggak menurut Pak tercapai nggak quotes hari ini yang saya lakukan dari masalah Pak Helmi? Menurut Pak Helmi bagaimana kesimpulan quotes hari ini? Ya alhamdulillah ya, dari coaching yang Bu Dewi laksanakan hari ini, alhamdulillah saya sedikit terbuka gitu, artinya dari pertanyaan tersebut ada potensi-potensi yang sudah dikembangkan oleh Bu Dewi sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan insya Allah ya kedepannya akan kita laksanakan apa yang kita utarakan tadi. Saya kira saya lebih menemukan solusi-solusi lah dari pertanyaan-pertanyaan Bu Dewi tadi. Terima kasih Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak Helmi. Kegiatan kursi hari ini saya melihat tadi masalahnya Pak Helmi kepada guru yang tidak aktif dalam pelajaran sering keluar. Di pertama Pak Helmi menggunakan peraturan kelas. Kedua, bekerja sama dengan teman sejawat. Yang ketiga, mungkin diberi saran untuk mencari pengasuh anak tersebut. Kemudian sosialisasi yang akan dilakukan Pak Helmi bekerja sama dengan pengawas sekolah. Mudah-mudahan itu anak Pak Helmi bisa tercapainya besoknya nanti pada minggu besok ya akan mengadakan sosialisasi cepatnya kata Pak Helmi. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini membantu Pak Helmi dalam masalah ini. Saya kalau ada kata yang saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Bu Dewi dan Pak Helmi, izin saya ingin mengajukan usulan kembali setelah saya melakukan observasi kepada kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Dewi dan Pak Helmi. Izin Bu Dewi, saya ingin bertanya kepada Bu Dewi, menurut Ibu, apakah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan tadi itu sudah sesuai harapan menurut Ibu? Silakan Bu Dewi. Masih belum sesuai harapan, karena saya harap saya sebagai pendengar yang aktif, tetapi mungkin banyak yang bertanya, Pak. Sebenarnya pendengar aktif itu hanya pada coaching. Saya lihat indikatornya mendengar aktif itu kemudian setelah Ibu Dewi melakukan kegiatan coaching tadi dengan mengembangkan kompetensi mendengar aktif, kira-kira kompetensi apa lagi nih berikutnya yang Ibu Dewi akan kembangkan? Oh ya, kompetensi pertanyaan berbobot rencana juga Pak yang dilakukan, kemudian kesadaran penuh, kehadiran penuh juga. Jadi beberapa potensi yang harus dikembangkan, potensi kurang dari tujuan saya Pak, capaian saya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sebenarnya kalau saya mengamati secara umum, Bu Dewi sudah bagus dan Bu Dewi bisa fokus. Sebenarnya itu salah satu bentuk bahwa proses mendengar aktif ini sebenarnya sudah berjalan baik, karena Bu Dewi mengikuti semua alur dengan baik sampai kepada bagian akhir diskusi. Ya, saya melihat ada 4 alur tirta, sebenarnya semuanya keduanya sudah Bu Dewi lakukan dengan baik. Di awalnya Bu Dewi sudah menyampaikan apa tujuan dari mencapai dari proses coaching ini. Kemudian proses identifikasi, nah itu juga sudah Bu Dewi lakukan. Walaupun saya melihat ada di sini adalah proses identifikasi ini proses menggali dan memetakan permasalahan. Namun saya melihat agak porsinya agak kurang tadi di sini. Jadi Bu Dewi langsung ke rencana aksi. Nah, tapi di rencana aksi Bu Dewi secara lebih mendalam membahas dengan coaching, ya, rencana aksi dan terakhir tanggung jawab apa yang dilakukan, bagaimana komitmennya. Nah itu dua kegiatan itu, rencana aksi dan tanggung jawab, itu memang lebih dalam digali oleh coach. Namun tadi mungkin yang perlu porsinya ditambah lagi yaitu identifikasi. Mungkin itu masukan dari saya sebagai pengamat. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.